Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi basyara wa anzara wa wa'ada wa wa'ad. Anqadallahu bihi al-bashara min ad-dhalalah wa hadha an-nasa ila siratin mustaqim, siratal ladzina lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ala ila Allahi tasirul umur. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan duduk di majelis ilmu yang insyaallah akan kita laksanakan sampai menjelang waktu syuruk insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan, kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut istiqamah hingga akhir zaman. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah bahas gadai bukan ya? Masih ingat nggak? Kalau tidak salah, kita pada pertemuan ini insyaallah akan mengkaji tentang hakikat riba. Hakikat riba. Jemaah dimuliakan Allah, riba itu terjadi sejak sebelum adanya Islam, dan bahkan kebiasaan itu mungkin biasa dilakukan oleh umat manusia, bukan hanya di Jazirah Arab saja, tapi di tempat-tempat yang lain, yang bahkan perdagangan itu marak terjadi, itu rentan sekali ya, terjadi yang namanya transaksi riba. Nah, orang-orang Arab sendiri mereka biasa transaksi riba itu tujuannya itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi itu tujuannya bukan untuk konsumsi. Jadi pinjam uang ada bunganya, itu tujuannya bukan untuk konsumsi, untuk berdagang. Karena kebiasaan mereka adalah berdagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat as-sudai was-sayf. Jadi kebiasaannya itu berdagang di musim panas dan musim dingin. Nah, jadi orang-orang Arab itu mereka melakukan transaksi riba itu, pinjam uang itu untuk modal, lalu dikenakan bunga. Nah, maka riba yang seperti itu disebut dengan riba jahiliyah. Dan riba yang biasa dipraktikkan oleh orang Arab itu, riba jahiliyah itu juga walaupun sudah menjadi kebiasaan, tetapi di pandangan mereka sendiri riba itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa saat Ka'bah itu mengalami kerusakan,
Lalu mereka mengumpulkan donasi, dan donasi itu diperuntukkan untuk memperbaiki Ka'bah. Dan para pembesar mereka kemudian mengatakan, la yadkhulu ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian bangsa Quraisy, la yadkhulu fi bunyaniha min malikum illa thayyiban. Tidak boleh ada harta yang masuk untuk membangun Ka'bah ini, min malikum, dari harta kalian, illa thayyiban, kecuali harta yang baik. Jadi konsep harta yang baik itu sudah ada itu sejak zaman Arab Jahiliyah. Itu orang Arab Jahiliyah. Jadi mereka, kenapa Ka'bah itu kok dianggap sebagai tempat yang suci? Ya memang Ka'bah itu sejak sebelum masa Nabi SAW memang sudah dianggap sebagai bangunan yang suci, karena peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, yang itu buyut mereka. Hanya setelah Nabi Ismail wafat kan tidak ada Nabi dan Rasul di Jazirah Arab itu kan. Setelah Nabi Ismail wafat, nggak ada Nabi setelah Nabi Ismail alaihissalam di situ, di tempat itu, di Arab itu, di Mekah. Yang ada hanya orang-orang soleh, tidak ada Nabi. Dan lama kemudian akhirnya ajaran Nabi Ismail mengalami erosi, ibaratnya mengalami pengurangan, penyesatan, penyimpangan, sehingga yang tadinya tawaf betulan, di sisi Ka'bah dengan zikir, dengan doa kepada Allah, berubah menjadi menari-nari, bersiul-siul, bahkan sambil telanjang. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jadi salatnya orang Arab jahiliyah itu di sisi Ka'bah itu illa muka'an wa tasdiyah. Jadi tepuk-tepuk tangan sambil bersiul-siul. Dalam hadis yang sahih dijelaskan sambil telanjang, tak pakai baju, tawaf. Jadi mereka menganggap Ka'bah itu bangunan suci. Hanya di sisi-sisinya kan dibangun berhala-berhala itu orang-orang soleh dulunya dikultuskan, akhirnya apa? Dibikin berhalanya, berhala. Nah, hadirin dimuliakan Allah, memang karena setelah Nabi Ismail kan tidak ada Nabi dan Rasul di situ. Karena Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada kaumnya. Hanya Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk. Itu yang disampaikan oleh Nabi, bu'istu ilan nasi kafatan, aku diutus kepada seluruh manusia. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus kepada al-anbiya bu'istu ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing. Nabi Ismail kepada kaumnya di situ di Jazirah Arab. Sementara saudaranya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam, di tempat yang lain, kan saudaranya itu kan dekatan apa? Nabi Ishaq dan Nabi Ismail di tempat yang lain, dia punya keturunan nabi-nabi. Nabi Ishaq punya anak Nabi Yakub punya anak, ada berapa tuh? 12. Itu disebut dengan Bani Israel. Salah satunya di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam terus, sampai ke bawah-bawah itu jalur keturunan masih Nabi Ishaq sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sana, di jalur sana itu banyak nabi-nabi. Di sini Nabi Ismail nggak ada nabi. Ada Nabi Muhammad SAW di ujung, Jadi jeda itu selama ratusan bahkan ribuan tahun itu tidak ada nabi, tidak ada rasul di Makkah. Maka kesesatan yang terjadi di sana, sebut jahiliyah, itu kebodohan itu
karena dari sisi akidah mereka tidak mendapatkan pencerahan dari para nabi dan rasul. Nah, jadi kembali ke bangunan Ka'bah, mereka orang Arab jahiliyah itu mengatakan la yadkhulu fi bunyanihi min malikum illa thayyiban, tidak boleh ada yang menyumbang untuk membangun Ka'bah ini dari hartanya kecuali yang baik saja. Ya. La yadkhulu fiha maghrubagin. Jadi dijelaskan, dirinci di situ malah. Harta yang tidak baik itu apa? Tidak boleh ada yang bersumber dari maghrubagin, itu hasil apa? Mahar prostitusi. Ya kan? Mahar prostitusi, karena biasa mereka tuh ya, majikan-majikan itu yang punya budak perempuan. Ya. Nah, dulu budak itu kan diperjualbelikan, Pak. Terutama kalau budak perempuan bukan hanya diperjualbelikan, tapi apa? Dijual jasanya, disewakan. Ya, jadi gemuk lah itu majikan-majikan. Itu disebut dengan maghrubagin. Jadi la yadkhulu fi bunyaniha min hawla thayyiban. La yadkhulu fiha maghrubagin wala bi'u riba. Yang kedua adalah harta yang tidak baik itu tidak boleh dari yang berasal dari riba. Tidak boleh berasal dari. Nah, jadi orang Arab jahiliyah sendiri dulu menganggap riba itu sesuatu yang tidak baik. Untuk bangun tempat yang suci tidak boleh ada sumbangan berasal dari riba, tidak boleh ada yang bersumber dari maghrubagin, ya, apa? Harta atau mahar prostitusi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba jahiliyah itu secara umum ya ada dua. Pertama riba qard, yang kedua riba dain. Riba qard itu muncul dari hutang piutang, riba dain itu muncul dari hutang piutang yang berasal dari jual beli. Nah, riba qard yang umumnya terjadi di kita sampai sekarang. Riba dain juga begitu. Artinya dua bentuk riba jahiliyah ini ya, masih terjadi sampai saat ini. Pinjaman dengan adanya bunga. Nah, bagian kedua dari riba selain riba jahiliyah itu ada disebut dengan riba. Nanti kita akan menjabarkan satu-satu. Riba disebut dengan riba buyu. Ya, riba buyu itu riba jual beli. Riba jual beli itu muncul dari jual beli, ya, yang objeknya itu ya khusus pada barang-barang ribawi saja. Barang-barang ribawi itu apa saja disebutkan oleh Nabi SAW ada 6. Dan barang-barang lainnya yang bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan barang-barang itu. Nabi menyebutkan al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wasy-sya'iru bil-sya'ir, wal-milhu bil-milhi, wat-tamru bil-tamri. Atau wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi. Emas, perak, gandum, jela, jelai, atau jawawut, kemudian kurma dan garam. Dan barang-barang yang lain yang bisa dikiaskan dengan barang-barang ini itu disebut barang ribawi. Kalau terjadi pertukaran antar sejenisnya, maka tidak boleh ada lebih. Nah, sebelum kita ke situ, kita lihat dulu dalil-dalil dari Al-Quran tentang pengharaman riba. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu, dan tinggalkanlah ma baqiya, yang tertinggal dari riba, ya, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kemudian wa antum falakum ru'usu amwalikum, kata Allah, jika kamu bertaubat maka lakum ru'usu amwalikum, bagimu, ya, ru'usu amwalikum, modal-modal kamu, maksudnya harta pokok kamu. Ya, harta pokok itu harta yang kamu pinjamkan, itulah yang harus kembali. Sementara kelebihannya itu adalah riba. La tudlamuna wa la tudlamun, la tudlimuna wa la tudlamun, kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Nah, sementara dari sunnah nabawiyah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dari Amarah Al-Mahdani qala sami'tu 'Aliyan yaqul, aku mendengar Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung manfaat maka itu adalah riba.
Setiap pinjaman yang mengandung manfaat itu adalah riba. Terutama manfaat itu kalau dijanjikan, ya. An-naf'u al-masyrutu alaih. Ya. Jadi manfaat yang dijanjikan di depan itu adalah riba. Kalau orang-orang dulu itu bahkan ya saking zuhudnya mereka, ya, padahal itu ya sebetulnya tidak apa-apa. Jadi mereka kalau misalnya punya piutang, ya, terus yang berhutang itu ternyata misalnya punya pohon di pinggir jalan, ya, yang punya piutang itu nggak mau dia berteduh di atas, di bawah pohon orang yang berhutang. Jadi khawatir itu adalah manfaat dari pinjaman. Jadi khawatir riba, berteduh di bawah pohon saja khawatir riba. Itu saking zuhud dan saking waraknya, ya, orang-orang zaman dulu. Kemudian hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ala inna kulla riba min ribal jahiliyati mawdu'. Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba jahiliyah itu mawdu', ya, dihapus. Lakum ru'usu amwalikum, bagi kalian ru'usu amwalikum, modal atau harta pokok kalian, la tadlimuna wa la tudlamun. Kemudian dari hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salafin wa bai', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salaf wa bai', melarang pinjaman disertai dengan jual beli. Contohnya gimana tuh? Contohnya misalnya saya mau minjemin kamu uang, asalkan kamu mau jual rumah kamu ke saya. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu. Itu namanya menggabungkan antara pinjaman dengan jual beli. Dari antar sahabat juga menyatakan keharaman riba seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, as-salafu thalathatu wujuh, bahwa pinjaman itu ada 3 bentuk. Salafun taslifuhu turidu bihi wajh Allah, ada pinjaman yang kamu inginkan darinya adalah keridhaan Allah, falaka wajhullah, maka bagimu ridha Allah. Jadi kasih pinjaman itu bahkan di dalam hadis yang lain itu lebih utama dari sedekah. Dalam hadis disebutkan, ya, ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke atas ke langit, lalu melihat di pintu surga itu, ya, maktub tertulis bahwa as-shadaqatu bi'asyri amsalihha, sedekah itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Wal qardu bi 18, sementara kasih pinjaman itu 18 kali lipat. Sedekah 10 kali lipat, pinjaman 18 kali lipat. Kata Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya, mabalul sadaqati, mabalul qardi afdal min as-sadaqah. Kenapa kok ngasih pinjaman itu lebih utama dari sedekah? Kata malaikat Jibril, ya, as-sa'il yas'al wa 'indahu. Orang yang minta sedekah itu biasanya dia minta padahal dia punya. Ya kan? Orang yang minta sedekah. Wal muqtarid, sementara orang yang pinjam uang itu la yastaqrid illa min hajatin, dia tidak akan melakukan itu kecuali butuh. Umumnya orang yang pinjam uang ya memang dia butuh. Jadi itu dalam rangka, ya, memenuhi kebutuhan sesama saudara. Nah, itu malah menurut sebagian ulama pahalanya lebih besar dari sedekah. Nah, itu namanya salafun taslifuhu turidu bihi wajh Allah. Ya, disebut dengan qardul hasan itu. Qardul hasan itu pinjaman ya. Pinjaman lunak. Jadi tidak ada jaminannya, tidak ada. Mungkin ada jaminan tapi tidak ada margin atau tidak ada bunga gitu ya. Itu namanya qardul hasan. Wa salafun taslifuhu turidu bihi wajh sahibika falaka wajh sahibik, dan ada pinjaman yang kamu menginginkan darinya itu keridhaan teman. Yang penting teman ridho. Nah, ya, yang diinginkan di situ karena ridho teman, ya maka falaka wajhu sahibika, ya, bagimu ridho teman kamu. Jadi artinya tidak dapat pahala dari Allah karena meminjamkan uang tujuannya bukan mendapat ridho. Kalau minjamkan uang itu tujuannya mendapat ridho Allah, maka besar itu pahalanya. Ya. Ngasih pinjaman uang itu tanpa bunga, ya, tanpa bunga, nah, itu
besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wasalafun tasrifuhu li ta'khudhu khabithan bi thibin fadzalika riba. Ada pinjaman yang ya padahal dia baik, li ta'khudhu khabithan bi thibin. Tapi kamu tujuannya mengambil sesuatu yang buruk. Jadi dengan pinjaman itu padahal dia baik, ya terus dia ambil bunga dari situ. Nah, maka itulah disebut riba. Fadzalika riba. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para ulama ya melakukan namanya ijma' atau konsensus. Mereka bersepakat semuanya bahwa riba itu diharamkan. Ya, baik riba al-fadl atau riba al-bulugh ataupun riba al-jahiliyah dengan dua bentuknya, yaitu riba al-qard dengan riba dain. Hadirin dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari sisi maqasid syariah, dari tujuan dibuatnya syariah, ada 5 tujuan. Ada maqasid syariah itu ada berapa, Pak? Ada 5. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kemudian hifdzu al-'aql, ya, menjaga kehormatan. Hifdzul aql, menjaga akal. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, semua syariat Islam itu bermuara ya, atau bertujuan untuk 5 hal ini. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal. Misalnya diharamkannya khamr. Diharamkannya khamr itu dalam rangka menjaga akal, supaya akal manusia itu tetap sehat, waras, bisa berpikir. Ya, karena khamr itu yakhbirul aql. Khamr itu kan dari dalam bahasa Arab artinya secara bahasa adalah menutup. Jadi khamr itu menutup akal dan segala bentuk yang lain. Nah, kemudian hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Diharamkannya zina itu tujuannya supaya menjaga keturunan. Keturunan biar jelas. Ini keturunan fulan, ini keturunan si fulan. Jadi kalau perbuatan zina itu merajalela, nah keturunan itu semakin tidak jelas. Ya kan? Ini hamil karena si fulan atau si fulan yang lain. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, hifdzul mal, diharamkannya riba, diharamkannya mencuri, korupsi dan seterusnya, itu dalam rangka menjaga harta umat manusia. Maka riba itu salah satunya. Ya. Riba itu adalah tujuannya dalam rangka menjaga harta manusia. Hadirin dimuliakan Allah. Bentuk riba yang pertama tadi itu adalah riba al-qard atau disebut dengan riba jahiliyah, riba pinjaman. Itu yang umumnya terjadi di tengah masyarakat. Kalau prakteknya di dunia kontemporer, ya seperti rentenir meminjamkan sejumlah uang, lalu di situ ada riba dan ada keuntungan. Masyurut yang disyaratkan di depan, disepakati di depan bunganya berapa dan seterusnya. Tapi kalau orang pinjam tapi lalu tidak dijanjikan tambahan itu, ya, hanya saat dia bayar hutang itu dia ngasih misalnya sesuatu yang ya, lebih atau sebagai hadiah bentuk terima kasih, ya, tapi tidak dijanjikan di depan, maka para ulama mengatakan itu tidak apa-apa dan itu bukan termasuk riba. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi SAW pernah meminjamkan seekor anak unta. Lalu kemudian saat jatuh tempo, Nabi SAW ditagih sama orangnya, sama yang memberikan piutang. Ya, ditagih. Tapi waktu itu Nabi tidak menemukan ya anak unta. Jadi yang ada besar, unta yang sudah dewasa, khiyar rubaiyah. Maka kata Nabi SAW, "A'tihi iyahu," kalau tidak ada yang kecil ya udah enggak apa-apa, kasih yang besar itu. Ya, lain ahsanakum
fa inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian adalah yang baik ketika membayar hutang. Nah, jadi di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar hutang tapi lebih besar dari hutangnya. Hutangnya anak unta tapi dibayar dengan unta yang sudah dewasa. Nah, itu tidak dijanjikan di depan tapi terjadi ya begitu saja, dan itu tidak apa-apa menurut para ulama. Jadi tambahannya tidak dijanjikan di depan. Yang riba itu adalah yang dijanjikan di depan. Maka ada tabungan misalnya, selain tadi praktek rentenir, tabungan yang disimpan uangnya di bank itu ya, walaupun bahasanya tabungan atau titipan ya, atau deposito dan seterusnya, selama itu ada bunga yang dijanjikan di depan, itu adalah riba. Ya, itu adalah riba. Karena sejatinya orang yang menyimpan uangnya di bank itu, ya, itu adalah praktek al-qard. Ya. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, al-hisabul jari fil bank, ya, haqiqatuhu al-qard. Jadi rekening atau rekening tabungan di bank itu hakikatnya itu adalah al-qardu, meminjamkan uang. Karena kita naruh uang di situ, ya, uangnya diputar oleh bank. Itu hakikatnya secara fikih itu adalah kita meminjamkan. Maka nasabah itu menjadi al-muqrid dan ya bank itu menjadi al-muqtarid. Lalu bank ngasih bunga, ya, sepakatannya di depan, bunganya berapa, sekian dan seterusnya. Maka itu adalah riba. Nah, maka alternatif yang halalnya di dalam syariah itu ya ada yang disebut dengan tabungan wadi'ah. Tabungan wadi'ah itu tabungan yang biasanya ya prakteknya itu tidak ada dia uang administrasi. Nah, disebut wadi'ah karena orang menitipkan uang saja di situ, tetapi sebetulnya hakikatnya menurut para ulama, walaupun penyebutannya wadi'ah, tapi itu adalah qard. Itu juga adalah qardun, ngasih pinjaman. Karena secara fikih kalau orang menitipkan barang atau menitipkan uang, ya, itu uangnya boleh dipakai atau barangnya diizinkan untuk dipakai oleh yang dititipi barang. Itu berubah dari qardun menjadi apa? Berubah dari wadi'ah menjadi qard. Dari yang tadinya titipan itu menjadi qard kalau yang dititipkan itu adalah uang. Atau kalau dititipkan itu barang, maka berubah yang dari wadi'ah menjadi 'ariyah. 'Ariyah itu ngasih pinjaman barang. Saya pinjamkan misalnya motor, itu namanya 'ariyah. Itu namanya 'ariyah. Kalau yang dipinjamkan uang itu namanya qardun. Itu namanya qardun. Nah, karena itu adalah qard dan tidak boleh tadi dijanjikan tambahan di depan, maka tabungan wadi'ah itu tidak boleh menjanjikan apa-apa. Ya, kalau ada misalnya bonus wadi'ah, disebut dengan bonus wadi'ah, itu tidak apa-apa, tapi tidak dijanjikan. Jadi umumnya kalau tabungan wadi'ah itu tidak ada administrasi, orang nyimpan uang aja di situ, paling ada pajak potongan dan seterusnya. Nah, sisanya ada tambahan dari bank itu yang tidak disepakati di depan tadi, itu seperti bonus, itu tidak apa-apa. Nah, alternatif yang lain yang ada di sekalian ada yang namanya tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah itu ya didasarkan pada akad mudharabah bagi hasil. Maka penabung di situ menjadi sahibul mal, menjadi orang yang punya harta kalau dalam perjanjian mudharabah, dan bank itu sebagai mudharib, artinya orang yang mengelola. Nah, secara syariah menurut ulama kontemporer, mudharib itu boleh juga kemudian bekerja sama dengan yang lain, dengan mudharib yang lainnya, akhirnya dia menjadi sahibul mal, dan kemudian perusahaan itu yang mendapatkan pembiayaan, karena itu menjadi mudharib atau orang yang mengelola. Itu namanya mudharabah, tabungan bagi hasil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada salasun fihinnal barakah. Ada 3 hal yang mengandung keberkahan.
Pertama, al-bay'u ila ajal, jual beli kredit itu berkah. Asalkan betul-betul jual beli. Jadi maksudnya bukan ngasih pinjaman terus ada bunganya. Leasing itu ya, itu kredit yang di situ sebetulnya bukan jual beli, itu ngasih pinjaman itu. Kalau leasing yang konvensional. Ya. Nah, kalau jual beli langsung misalnya kredit jual beli terus dibayarnya secara kredit, itu fihin kalau yang seperti itu mengandung keberkahan. Misalkan memang jual beli. Yang kedua adalah khaltul burri bisya'ir, mencampur gandum dengan jawawut. Ya, itu mencampur gandum dengan jawawut itu berkah. Lil baiti, tapi kebutuhannya, keperluannya untuk rumah tangga. La lil bait, bukan untuk dijual. Karena kalau dijual curang. Campur beras Cianjur sama beras Bulog. Ya, nah itu curang, tidak boleh. Kalau untuk dijual, kalau untuk di rumah, ya. Yang ketiga adalah al-muqarabah atau disebut dengan al-mudharabah. Ya, kerjasama bagi hasil. Yang satu investor, yang satu lagi apa? Mudharib, pengelola, maka itu mengandung keberkahan. Nah, itu disebut dengan tabungan mudharabah. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu. Itu alternatif. Nah, praktek-praktek lain yang diharamkan itu ya bunga bank, ya selain dari tabungan muncul juga bunga dari kredit, ya, kredit rumah, ya kredit mobil, ya kredit motor, ya kan? Itu karena semuanya pinjaman, ya, dan dijanjikan bunga di depannya, maka itu adalah haram. Nah, alternatifnya adalah supaya itu menjadi halal, maka itu dirubah dari ya apa namanya al-qardu menjadi al-bai', jual beli. Karena kalau jual beli itu ya ada keuntungan di situ. Nah, itu tentu apa namanya dibolehkan oleh syarak. Sementara qardun itu adalah aktivitas apa kebaikan atau kebajikan yang tidak boleh ambil untung dari situ. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riba yang kedua itu disebut dengan ribal buyung. Ribal buyung itu riba yang muncul dari jual beli. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan itu ada 6 ya, ada emas, perak, kemudian ada gandum, ada jawawut, ada apa namanya kurma dan garam. Ya. Ini kemudian para ulama ya mereka beristihad bahwa kenapa Nabi SAW menyampaikan 6 barang. Apakah misalnya? Nah, hakikatnya itu kan riba buyung itu kalau terjadi pertukaran antara barang ini sejenis, maka tidak boleh ada lebih. Jadi misalnya emas dengan emas kalau ditukar, ya misalnya 1 gram dengan 1 gram, itu nggak boleh 1 gram emas. Misalnya emas yang mana nih? Emas Sunda, ya, dengan 1,5 gram emas Jawa. Bukan emas Jawa tapi emas, ya. Itu tidak boleh. Ya, itu namanya ribal fadl. Itu namanya ribal fadl. Kalau sesama jenis berarti tidak boleh. Nah, beras, apa gandum tadi ya, gandum misalnya gandum yang dari Turki sama gandum yang dari Saudi, ya, ada gandum di Saudi, dari India, ya, dari India. Nah, itu apa? Kalau ditukar, ya, maka harus sama-sama kuantitasnya, 1 liter dengan 1 liter, ya kan? Karena itu satu jenis. Itu satu jenis. Nah, para ulama berpendapat apakah ini hanya terbatas pada 6 ini saja atau tidak? Jumhur ulama mengatakan ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Pertama, adzhab wal fiddah, emas dan perak itu, ya, alasan hukumnya apa kira-kira? Karena keduanya kata para ulama, karena keduanya itu menjadi alat tukar. Dulu di zaman Nabi SAW, alat tukarnya apa? Emas dan perak. Emas itu dinar sebutnya, perak itu dirham. Itu sebetulnya kan bukan dari Nabi SAW. Dinar, dirham itu sudah ada sejak sebelum Nabi SAW. Nah, dinar datangnya dari Romawi, dirham datangnya dari Persia. Karena waktu itu yang menguasai maraja perekonomian, lalu atas perdagangan itu dari Romawi Persia,
Maka orang Arab itu biasa tuh menggunakan namanya dinar dan dirham. Nah, jadi maka karena alasannya kata para ulama al-asma bil asya, alasan hukumnya adalah karena keduanya itu menjadi alat tukar. Maka kesimpulannya setiap alat tukar ya di setiap negara itu termasuk barang ribawi. Jadi bagaimana? Nah, kalau terjadi pertukaran antar sesama alat tukar ini yang sejenis itu seperti tadi emas dengan emas. Berarti rupiah dengan rupiah ya itu tidak boleh ada lebih. Tidak boleh ada lebih. Rupiah berarti 1 juta harus ditukar dengan 1 juta. Tidak boleh 1 juta ditukar dengan 900.000 ya. Walaupun pecahannya itu misalnya ya pecahannya kecil-kecil selalu menjelang lebaran itu ya. 900.000 ditukar dengan 1 juta. 900.000 ya yang apa namanya pecahan 100.000 pecahan 10.000 misalnya ya 1 juta pecahan 100.000. Nah itu tidak boleh. Itu namanya ribal buyu atau disebut dengan ribal fadl. Nah kalau pertukaran antara dolar dengan rupiah itu namanya beda jenis. Idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas. Kalau berbeda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual terserah kalian ya. Syaratnya 2 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Maaf, syaratnya 1. Syaratnya 1 yaitu apa? Kalau ditukar itu secara tunai. Jadi dolar dengan rupiah ditukar itu nggak apa-apa, ya sesuai dengan kurs. Sesuai dengan kurs dan boleh ngambil untung. Ya, money changer itu kan boleh ngambil untung kan? Beda selisih sekian. Itu ngambil untung nggak apa-apa, itu apa namanya? Fabi'u kaifa syi'tum, boleh itu kayak gitu diperjualbelikan. Ya. Tapi karena uang ini bukan komoditi, Bapak Ibu sekalian. Uang ini bukan seperti barang dagangan, walaupun boleh diperjualbelikan. Nabi SAW memberi syarat 1 yaitu idza kanat yadan biyadin, ya harus tunai. Kan kalau jual beli barang biasa kan nggak tunai nggak apa-apa. Jual handphone, jual laptop, nggak tunai nggak apa-apa. Ya. Nah, karena memang itu barang. Tapi karena uang ini bukan komoditi, dia bukan seperti barang pada umumnya, maka boleh diperjualbelikan. Tapi syaratnya harus apa? Harus idza kanat yadan biyadin, harus tunai, on the spot. Pertukaran antara misalnya yang terjadi transaksi falas itu rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial dan seterusnya, itu harus tunai. Nah, kalau tidak tunai itu masuk kategori riba ya, disebut riba nasi'ah atau disebut dengan riba yad. Ya kan? Riba nasi'ah atau disebut dengan riba yad. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang yang lainnya bagaimana? Ya, seperti beras, seperti apa namanya? Gandum tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan hukumnya? Para ulama mengatakan bahwa alasan hukumnya Nabi menyebutkan gandum, jawab, kemudian kurma dan garam itu adalah karena itu bahan pangan. Karena itu makanan. Maka ilat hukumnya adalah makanan, setiap makanan. Ya kan, setiap makanan yang kalau terjadi pertukaran antar sejenisnya maka tidak boleh ada lebih ya, tidak boleh ada kurang. Jadi harus sama-sama itu 1 liter dengan 1 liter. Kalau tadi gandum misalnya ya, gandum itu dari manapun asalkan dia gandum maka dia harus ditukar dengan sesama ya, dengan sama kuantitasnya. Beras juga begitu. Nah, maka dalam hal ini beras masuk. Beras kenapa? Karena itu adalah bahan makanan sama dengan gandum. Ya kan? Maka kalau terjadi pertukaran antar beras, misalnya beras Cianjur ditukar dengan beras Rojolele, ya itu harus sama-sama 1 liter. Kalau nggak mau rugi, ya jangan ditukar begitu. Dijual, ya dijual lalu kemudian harganya atau uang yang hasil penjualan itu bisa untuk membeli beras yang diinginkan. Nah, jadi ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa disampaikan tentang apa namanya hakikat riba. Jadi kesimpulannya bahwa riba itu ya dia kebiasaan yang dulu dilakukan oleh umat manusia sepanjang sejarah, bahkan sebelum ya adanya Islam itu sudah biasa gitu ya, pinjaman berbunga itu. Tetapi ya dalam satu potret
ya kan, peristiwa yang terjadi di zaman jahiliyah, walaupun orang Arab jahiliyah itu memandang riba itu adalah sesuatu yang buruk, tetapi ya mereka tetap membenci riba, ya tetap menganggap itu sebagai perbuatan yang tidak baik. Buktinya adalah mereka tidak mau orang itu menyumbang untuk bangun Ka'bah yang diyakini oleh orang jahiliyah dulu sebagai tempat suci, ya itu tidak boleh sumbangannya berasal dari harta riba, ya, dan segala macam bentuk transaksi yang haram. Ya. Nah bahkan sebelum itu ya dalam misalnya pernyataan-pernyataan filosof yang Yunani, ya kan, bahkan para pendeta, ya kan, para pendeta bahkan yang tercatat di dalam kitab Taurat, kitab Injil itu seluruhnya mengharamkan riba. Ya. Jadi pengharaman riba itu datang sebelum Islam. Dan dalam Taurat, dalam Injil itu dinyatakan pengharaman riba. Ya, itu ya Islam sebagai agama yang menjaga harta umat manusia, ya, juga mengharamkan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi dan asar sahabat dan juga ijma ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai kredit tadi, Ustaz. Mengenai kredit ini ada kasus seseorang waktu di zaman tahun 90-an. Beliau ini biasa memberikan kredit, cuman konsumennya ini diajak ke misalkan maunya sofa, misalkan diajak ke toko ke penjual sofa, lalu harganya sudah nampak di situ, sudah jelas harganya misalkan 1 juta, maka yang tukang kreditnya ini mengatakan ini harganya 1 juta, tapi saya kreditkan ke Anda, saya ini kan jual ke Anda 1.300.000 dengan jarak tempo 7 bulan. Kalau Anda mau silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Ini hukumnya seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi yang mengenai simpanan itu. Simpanan tujuannya kan banyak sekali nih. Contoh saya sendiri nih, belum bisa, Ustaz. Tujuan kami misalkan menaruh simpanan itu hanya sekedar untuk alat istilahnya untuk ini ya, untuk transaksi aja ya, misalkan pembayaran mau beli listrik, mau beli apa itu mudah itu. Hanya itu saja, sebatas itu saja, nggak pernah misalkan menyimpan di bank yang untuk urusan pembayaran itu banyak, hanya misalkan kita taruh hanya 5 juta ataupun 10 juta seperti itu. Terus itu hukumnya apakah juga seperti kitanya juga riba juga, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek yang pertama tadi yaitu sebetulnya hakikatnya murabahah. Jadi murabahah itu kan dia menjual barang, ya kan, dengan memberitahu harga aslinya, lalu kemudian keuntungannya. Nah, harga pokok atau harga modal dengan keuntungan, nah itu namanya tsanadul murabahah, itu harga murabahah. Jadi kalau misalnya dia ada orang ya jual kredit, terus dia datang ke toko mebel, terus dia bilang, ini harganya 1 juta, saya jual ke Anda misalnya ya 1.300.000 atau 1.500.000 dengan cicilan, ya itu sah, ya kan, itu sah. Nah, karena itu memang jual beli, ya kan. Nah, kecuali misalnya dia masih ngasih uang ya 1.500.000 nih. Ini 1.500.000, kamu belikan ke sana sofa, ya kan? Di sana sofa. Nah, ini 1 juta misalnya, ini 1 juta, kamu belikan sana sofa. Nanti kamu bayar ke saya 1.500.000 ya, gitu ya. Nah itu masih pinjaman. Ya, jadi kalau misalnya, ya bahkan dia sendiri datang ke toko itu, nah, itu hakikatnya adalah murabah. Ya, hakikatnya adalah murabahah. Kalau zaman dulu itu murabahah itu
yang tidak harus dicicil itu. Ya, murabahah itu bahkan tunai juga bayarnya. Hanya di situ disebutkan namanya jual beli murabahah itu disebutkan modalnya, disebutkan keuntungan, itu namanya murabahah. Kalau tidak disebutkan modalnya bukan jual beli murabahah, jual beli biasa yang ada tawar menawar dan seterusnya. Ya kan? Ya murabahah juga ada tawar menawar, disepakati harganya dan seterusnya. Tapi yang menyebutkan harga modal itu disebut jual beli murabahah. Ya, dan keuntungannya berapa? Nah, ya umumnya begitu memang murabahah ya lil amir bisyira itu dia sesuai dengan pemesanan. Seperti yang terjadi di bank itu adalah murabahah lil amir bisyira. Nah, itu murabahah ya kepada pemesan pembelian gitu ya. Pada pemesan. Nah, yang kedua tadi gimana hukumnya kalau kita menaruh sejumlah uang misalnya untuk transaksi tapi tidak ambil bunganya. Sebetulnya kalau alasan itu diungkapkan ya dulu bertahun-tahun puluhan atau belasan tahun yang lalu di mana bank syariah itu belum berkembang ya, itu bisa saja disampaikan jadi untuk kemudahan transaksi dan seterusnya. Tapi saya nggak ngambil bunga, ya walaupun nggak ngambil bunganya itu juga masalah. Karena apa? Karena ya bunganya jadinya buat bank konvensional, ambil aja pak bunganya, pas saya ngambil bunganya. Itu sama saja nyumbang, ya nyumbang harta untuk transaksi riba di bank itu. Ya kan? Ya mendingan diambil bunganya, mendingan diambil bunganya untuk apa? Jadi sumbangkan aja. Ada pandangan dari fatwa DSN MUI yang menggunakan harta disebut dengan objek non halal atau harta yang non halal itu cara penggunaannya bagaimana? Kan para ulama mengatakan ya harta yang berasal dari bunga itu, ya kan? Misalnya kita melakukan transaksi yang itu mendesak misalnya bisnis dan seterusnya, ya mau nggak mau kita melakukan transaksi itu, ya kan? Terus ada bunga misalnya di situ. Nah, bunganya itu kita ambil, jangan dibiarkan dan diberikan kepada bank konvensional. Diambil saja bunganya dan kemudian apa? Disumbangkan. Dan para ulama menyatakan harta itu walaupun dia bersumber dari riba, nggak boleh kan dibuang itu. Ini dari riba ini, ya nggak boleh dibuang ke laut, nggak boleh dibakar juga nggak boleh. Terus kemana? Ya diberikan kepada orang lain, ya kan? Asalkan bukan untuk kemaslahatan dirinya. Paham nggak? Untuk bukan kemaslahatan. Kayak misalnya untuk bayar pajak, untuk bayar zakat, sedekah itu nggak boleh. Ya, untuk bayar karyawan dia, misalnya untuk pelatihan karyawan dia itu nggak boleh. Ya, nah bolehnya dikasih orang. Ya kan? Kalau ada dua pendapat di kalangan ulama itu, ada yang mengatakan bahwa itu hanya boleh untuk apa? Sesuatu yang untuk fasilitas umum itu, bersih-bersih jalan, got, ya kan WC dan seterusnya untuk bangun-bangun itu, ya. Tapi ada pendapat lain yang itu lebih maslahat. Ya, jadi bukan hanya dibolehkan untuk itu, tapi untuk bahkan semua bentuk kebaikan, wujuhul khair itu boleh. Ya, di situ boleh untuk beasiswa, di situ boleh fakir miskin. Ya kan? Nah, asalkan bukan untuk kemaslahatan orang yang menghasilkan uang riba tadi, ya. Dan uang riba tadi itu memang dihasilkannya bukan sengaja dan dia tidak ingin itu sebetulnya. Ya, karena satu keterpaksaan. Tapi kalau yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, sebetulnya sekarang itu, ya, kalau alasannya misalnya untuk memudahkan transaksi pembelian pulsa dan seterusnya, Bank Syariah juga sudah punya itu, dengan Pak. Bank Syariah juga sudah punya platform kayak gitu yang bagus-bagus, ya, kiris kan gitu ya, kekinian pokoknya. Kalau mau beli pulsa, apalagi cuma beli listrik dan seterusnya, ya, itu di platformnya Bank Syariah juga sudah ada. Ya, jadi kalau saran saya dalam rangka juga mendukung, ya, perekonomian di Bank Syariah, karena apa? Ekonomi atau bank syariah di Indonesia kan belum sampai 2 digit tuh Pak, market share-nya belum sampai 2 digit Pak. Padahal mayoritasnya Muslim, karena kebanyakan juga orang Muslim, ya, menganggap bahwa bank syariah itu sama saja. Itu pandangan yang itu tambah mengecilkan bank syariah. Ya, memang mungkin ada pelanggaran di sana, ada pelanggaran di bank syariah itu.
karena mungkin kekurangan SDM, kekurangan pahaman SDM-nya dan seterusnya. Ya. Nah, itu kita anggap sebagai, kalau kaidah fikihnya apa? La yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak bisa dipraktekkan seluruhnya, jangan juga ditinggalkan seluruhnya. Nah, paling tidak apa? Di bank syariah itu apa? Ada pengawas syariah, ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan itu dibekali dengan ilmu. Ya kan? Artinya apa? Semua produk itu disaring tentunya dengan pendapat DPS. Jadi tentu tidak sama dengan bank konvensional. Ya kan? Nah, ini kita sayangkan di Indonesia yang muslimnya terbesar di dunia, market share bank syariahnya tidak sampai 2 digit. Karena kebanyakan orang itu masih punya rekening bank konvensional, naruh duit gede-gede di bank konvensional, ya. Sementara di bank syariah itu cuma untuk keperluan sehari-hari misalnya, yang kecil-kecil. Dibalik, harusnya di bank syariah itu lebih besar. Itu untuk kemajuan ekonomi, ya kan? Jadi jangan lagi pandangannya itu menyamakan, ya. Itu beda. Itu beda. Yang satu ada kiainya, yang satu nggak ada kiainya, ya kan? Bank syariah ada kiai di situ, ada ulama di situ, diawasi oleh DSN MUI. Ya, ada fatwa-fatwa yang disusun, diupdate terus fatwa-fatwa itu, bahkan sampai sekarang hampir 200. Ya, fatwa DSN MUI itu update terus. Itu bagian daripada ijtihad, ya, supaya apa? Supaya keuangan Islam ini update, jadi supaya dia bisa menghadapi tantangan zaman, karena sekarang sudah semakin canggih, ya, sudah semakin canggih. Biar apa? Transaksi umat ini juga terupdate, ya, maju, ya. Jadi tidak gaptek, ya, bahwa Islam itu hanya ngurusin masjid saja. Islam juga ngurusin pasar, Islam juga ngurusin bursa dan seterusnya, ya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Allah alam. Boleh satu lagi, Ustaz? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaan yang sudah disampaikan, tapi saya ingin bertanya lagi, Ustaz, mengenai hutang itu. Jadi bukannya saya meminjamkan, ya, jadi mungkin ada seseorang pinjam uang, ya, tapi mereka menjanjikan tanggal mengembalikan, tapi sampai sebulan, 2 bulan atau sampai setahun tapi tidak mengembalikan. Nah, itu hukumnya gimana, Pak Ustaz? Kita harus menagih atau dia pun nggak ada kabar apa-apa, tapi sering ketemu gitu. Nah, baiknya apakah kalau kita mau mengikhlaskan itu, apa kita harus ngomong langsung dengan orang itu atau gimana, Pak Ustaz? Mungkin itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada orang berhutang ke kita, ya, itu pertama, ya, adab hutang piutang itu adalah dicatat, ya, gitu. Baik yang berhutang ataupun berpiutang itu dicatat. Ada ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu, tidak ada ayat ini, tidak ada musamman tubuh. Perintahnya adalah ditulis, dicatat supaya ingat, ya. Dua, ya, kalau misalnya ternyata Anda ingat yang punya utang, yang punya piutang mengingatkan, kayaknya Bapak punya utang ke saya deh, ya. Nah, kalau ternyata misalnya yang punya hutangnya nggak sanggup bayar, ya, atau belum sanggup bayar pada saat itu, ya ditangguhkan. Nah, tadi dicatat itu, yang pertama tadi dicatat itu plus dengan kapan kira-kira mau bayarnya, itu juga harus ada komitmen, ya. Kapan, Pak? Misalnya sebulan, oke, sebulan. Nah, pas jatuh temponya misalnya ternyata nggak bisa bayar karena memang, ya, ditanya dulu, emang nggak punya uang? Iya, saya nggak punya uang. Nanti ya udah, kalau gitu ditangguhkan sebulan lagi lah kalau gitu bayarnya. Nah, bulan depan ya. Kalau ternyata juga pas bulan depan itu belum bisa bayar juga, ya, karena memang tidak mampu misalnya, ya, maka Al-Quran itu menyatakan, ya, wa in kana dzul usratin, kalau orang yang punya hutang itu kesulitan, ya, fa nadhiratun ila maisarah, maka tangguhkan dia sampai dia mampu. Jadi tunggu saja sampai dia mampu kapan. Ya. Wa an tasaddaqu, kalau sampai batasnya dia memang nggak mampu bayar, ya, wa an tasaddaqu, kalau kamu sedekahkan, maka fa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kamu.
Ya, jadi gitu ya Pak. Nah, jadi ya lebih baik disedekahkan kalau memang dia nggak mampu ya Pak. Nah, mampu atau enggak kan ya, biasanya ketahuan juga dari transaksi. Allah itu barangkali tadi ini kalau ini silakan Pak. Kan tadi murabahah Pak tadi yang 1 juta jadi 1.300.000 murabahah Ya. karena dia ada omongan di depan modal sekian dijual sekian. Kalau itu nggak disebutkan, nggak diomongkan, pokoknya 1.300.000 ya itu harganya itu. Silakan Anda cicil. Nah itu termasuknya bukan murobahan. Iya, ya bukan murabahah karena murabahah itu jual beli amanah. Ya. Jadi namanya apa itu? Ya, murabahah yang tidak lengkap. Jadi bisa nggak sah itu, ya. Nah, jadi bisa tidak sah. Jadi apa namanya? Ya sebetulnya kayak gitu kan ya transparan ya karena dia tentu kan orang yang beli juga tahu itu si bapak itu bukan pemilik mebelnya misalkan gitu ya Pak. Bukan pemilik tokonya. Dia juga beli di situ dijual gitu. Siapa orang lain dengan cara kredit. Ya. Jadi karena murabahah itu adalah jual beli amanah, bai'ul amanah, maka dikasih tahu itu modalnya berapa dan untungnya berapa. Kalau tidak kasih tahu modalnya, itu jual beli biasa. Ya. Nah, apakah yang seperti itu masuk jual beli biasa? Ya. Jual beli biasa itu kalau bentuknya itu ya dia apa namanya? Bukan jual beli biasa itu bentuknya. Karena jual beli biasa itu dia ada barang ya terus kemudian dijual kepada orang langsung. Misalnya dia beli barangnya di Tanah Abang, ya kan? Terus dia jual di toko dia, misalnya baju, ya. Nah, itu kayak gitulah kasih tahu modalnya berapa. Itu bukan beli murobahan, jual beli biasa. Ya, nggak apa-apa kalau jual beli biasa. Tapi bentuknya tadi itu, ya modal transaksinya itu jual beli murabahah, ya kan? Tapi dia tidak menyebutkan harga modalnya berapa, ya itu kurang memenuhi, ya apa namanya syarat yang murabahah. Jadi berdosa ya. Allah alam bismillah. Ya berdosa atau tidak, Allah alam itu yang jelas transaksinya nggak sempurna, ya kan? Kadang-kadang ada transaksi yang tidak sempurna itu misalnya rusak, dia ya rusak itu bahasa fikihnya adalah fasid. Ya. Fasid itu bisa jadi transaksinya atau perpindahan harta tetap sah. Ya. Hanya saja di situ kemudian para ulama kemudian melihat itu misalnya ini bukan murabahah, bisa saja kemudian itu berpindah kepada jual beli yang biasa. Seperti misalnya kalau dalam akad mudharabah bagi hasil nih Pak. Sahibul mali itu investor itu kan ya modalnya itu harus uang Pak. Kalau modal itu misalnya berupa barang, ya itu kan para ulama mengatakan nggak boleh. Ulama fikih mengatakan nggak boleh modal berupa barang. Kecuali kalau ulama kontemporer barang itu dinilai, ya ditaksir harganya atau nilainya, ya baru kemudian ya dijadikan sebagai investasi. Ya kan nilainya berapa gitu. Itu setelah itu boleh. Tapi kalau belum dinilai dia belum ditaksir nilainya tidak boleh. Nah, bagaimana kalau mudharabah? Ya, kalau mudharabah objeknya itu adalah barang. Nah, maka para ulama mengatakan itu bukan lagi mudharabah, tapi itu seperti ijarah. Gitu ya. Ijarah yang rusak. Nah, ijarah yang rusak juga. Nah, tetap nanti ada misalnya seperti bagi hasil, tapi bukan bagi hasil lagi, bagi orang yang mengelolanya itu dia dapat upah, gitu ya Pak, dapat upah. Nah begitu juga jual beli yang seperti itu tadi, ya perpindahan kepemilikannya bisa saja satu, tapi kemudian ya itu harus ada yang berubah itu statusnya itu perpindahan kepemilikan kalau seperti itu. Jadi tergantung nanti ya jual beli itu ada yang batil, ada yang rusak. Kalau batil itu tidak memenuhi syarat, kalau rusak itu tidak memenuhi syarat, kalau batil itu tidak memenuhi rukun. Yang tidak ada rukunnya itu misalnya apa? Kalau nggak ada menjual, ya nggak ada pembeli, nah itu batil itu, ya tidak terlaksana, karena itu nggak sah.
Tapi kalau yang tadi itu Pak, itu kan sudah ada sebetulnya. Dia sudah ada pembelinya, sudah ada penjualnya, sudah ada barangnya, ya kan? Hanya saja dia nggak kasih tahu harganya itu. Nah, itu tidak sampai batil barangkali, itu fasid saja, rusak, gitu ya. Dia tetap sah akadnya, hanya saja, ya dia harus menyebutkan itu, ya, dan tidak boleh menutupi. Ya itu bagian dari kecurangan, tetapi tidak sampai membatalkan. Allah itu kabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, jadi ada yang pinjam uang itu 1,5 juta katakan, dia tidak pernah nagih, kemudian 10 tahun kemudian tiba-tiba dia menagih dengan jumlah 40 juta. Nah itu kalau seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Ya itu bunga ya Pak ya. Dengan alasan apapun, misalnya kan inflasi, itu dia mengalihkan inflasi dari tahun dulu 10 tahun yang lalu ke sekarang. Ya katakanlah 10 tahun lalu tuh harga bawang itu ya masih dapat itu 500. Sekarang harga bawang satunya 1.000 atau 1.500 atau 2.000 gitu ya misalnya. Dengan alasan apapun itu, misalnya inflasi ya. Kalau dia dulu akadnya adalah qard, utang piutang, ya itu hanya mengembalikan pokok saja. Ya, hanya mengembalikan pokok saja. Ya. Jadi tidak boleh ada lebih. Tidak boleh. Apalagi yang model begitu, nggak pernah nagih, gitu ya. Tahu-tahu pas nagih 40 juta. Tapi waktu itu hutangnya emas 2 gram, sekarang nggak dapat. Kalau hutangnya emas, ya harus dibayar emas Pak. Kalau hutangnya misalnya 2 gram 10 tahun yang lalu, ya harus bayar emas lagi. Tapi hutang itu tidak boleh dikonversi ke emas, Bapak ya. Misalnya hutang kita dulu 1 juta 10 tahun lalu, ya kan? Bayar sekarang misalnya yang punya piutangnya nagih, ya mengkonversi hutangnya ke harga emas, tidak boleh. Kalau hutangnya rupiah, ya bayar rupiah. Kalau hutangnya emas, bayar emas. Ya, kecuali kalau dia dulu hutangnya emas, misalnya hutangnya 5 gram emas, ya sekarang 5 gram emas dulu sama 5 gram emas kan sekarang tentu harganya beda Pak. Tapi dia harus bayar itu, ya hutang emas. Allah. Haji umroh hutang. Gak apa-apa. Jadi kalau misalnya nggak punya uang, ya kan, hutang. Tapi hutangnya nggak ada bunganya ya, nggak apa-apa. Pinjam uang buat haji umroh, ya, itu sah, secara hukum sah, gitu ya. Nah, hanya mungkin dari sisi yang lainnya, ya mungkin kurang ahsan, ya kan, kurang ahsan, kurang lebih baik, kurang baik. Tapi kalau secara hukumnya sah-sah saja. Ya, kurang baiknya, maksudnya dari sisi khawatir nanti malah ya orang bepergian itu kan harusnya memang melunasi seluruh hutangnya kan, ya kan, karena khawatir ajal menjemput dan seterusnya. Ya. Ketika haji atau umroh itu wafat, memang itu kan bisa disampaikan ke ahli warisnya bahwa saya berangkat ini hutang, tolong nanti kalau nggak balik lagi dibayarin. Ahli warisnya. Nah, cinta sekarang lagi marak haji umroh itu dengan pembayaran bayar setelah pulang umroh, tapi dia kasih GP. Itu sekarang lagi marak, lagi booming hal seperti itu. Terus yang ngebiayain si fulan umroh itu bukan dari via travel, tapi via pembiayaan, kayak leasing syariah atau semacam itu. Itu gimana? Kalau leasingnya syariah, ya leasingnya syariah dan didasarkan pada akad syariah, nggak apa-apa Pak. Ya, pembiayaan umroh atau haji itu umumnya dia menggunakan akad ijarah, ya. Nah, kalau misalnya yang model itu misalnya kita haramkan juga, ya itu namanya Islam tidak memudahkan.
ya kan? Nah, orang kan memandang bahwa ya Islam atau syariat Islam itu kan memudahkan. Boleh juga dong ada izin untuk umroh atau haji dan seterusnya, ya kan? Kalau itu didasarkan pada akad syariah, bukan pinjaman ya Pak, bukan pinjaman, didasarkan pada akad syariah. Itu modelnya ya, saya kasih gambaran. Yang seperti itu biasanya menggunakan akad ijarah. Akad ijarah itu adalah sewa menyewa. Ijarah itu adalah jual beli manfaat, ya Pak, jual beli manfaat. Jadi sebagaimana barang, ya, jual beli manfaat itu sama juga dengan jual beli barang. Sebagaimana barang yang dibeli itu sudah boleh dijual lagi seperti dari jual beli murabahan. Maka jasa pun begitu. Jasa itu bisa dibeli lalu kemudian dijual lagi. Paham ya? Jadi dalam hal ini misalnya yang pembiayaan syariah tadi, risik syariah tadi itu, ya dia membeli jasa dari travel umroh, lalu kemudian jasa itu dijual kepada paket jasa ya, paket jasa perjalanan itu dijual kepada nasabah yang mau umroh. Dengan margin, dengan keuntungannya berapa? Misalnya kalau dari travel dia 20 juta, dijual misalnya 25 juta. Itu sama seperti jual beli tadi. Modelnya sama dengan jual beli murabahan tadi. Ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah pinjaman. Yang membiayai itu adalah misalnya leasing yang bukan syariah. Dia meminjamkan sejumlah uang, ya kan? Terus kemudian untuk apa namanya? Untuk perjalanan haji atau umroh. Ada bunganya di situ. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, yang diterimanya sama sebetulnya Pak, cuma akad yang digunakan itu kan berbeda. Yang satu pinjaman berbunga, yang satu lagi ijarah, jual beli jasa. Wallahu a'lam. Sorry, Ustaz, lagi kalau dikaitkan dengan rukun Islam ya, yang kelima, itu kok apa hubungannya kan naik haji bila mampu, gitu kan? Artinya kalau minjem kan memaksakan gitu loh. Di Islam apa dibenarkan itu sih maksudnya. Mungkin nambahkan untuk yang maksa atau tadi ditanyakan gitu. Makasih Ustaz. Baik. Ya, ini istata'a ilaihi sabila. Ya, kalau dia mampu. Memang konsepnya haji ya begitu. Atau umroh dia begitu. Walaupun mampu di situ bisa mampu harta, ya termasuk mampu secara fisik, ya tentu, ya kan. Nah, tapi ini dalam rangka maksudnya mungkin ada, ya itu kan saya bilang tadi ya. Saya bilang dari sisi akad ya itu sah Pak. Ya orang yang pinjam gitu untuk umroh atau haji itu sah. Dan ibadah hajinya sah atau tidak ya sah, umrohnya sah asalkan memenuhi rukun dan syarat umroh atau haji. Ya. Nah dari sisi yang lainnya mungkin kurang maksa, ya karena memaksakan misalnya, tapi tidak lantas kemudian membatalkan ibadah hajinya dia atau ibadah umrohnya dia, atau tidak membatalkan, ya tidak lantas kemudian membatalkan transaksi pinjaman, transaksi atau pembiayaan dia dengan leasing syariah itu tadi. Ya kalau kurang ahsan ya kurang ahsan karena dia bepergian jauh meninggalkan hutang. Nah itu kurang baik, ya kan? Nah, tapi dari sisi apa namanya akad ya sah saja, gitu. Ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak. Tadi penjualan jasa. Penjualan jasa itu yang dari sana itu berapa, terus dijual lagi berapa? Apa nggak perlu dijelaskan bahwa dari sana sekian? Kayak tadi itu yang cerita tadi supaya itu sesuai. Jadi modalnya itu level yang A sekian, lalu dijual lagi harus kita ngomong dulu dari A itu sekian mungkin. Apa nggak perlu dia ngomongin begitu? Iya, umumnya dijelaskan Pak. Umumnya dikasih tahu. Ya, apalagi sekarang era terbuka kan, orang mau umroh itu kan dia tahu itu pakai travel apa kan pasti dia tahu harganya berapa Pak. Ya kan gitu ya. Dan dia tahu juga perubahan harga itu kalau menggunakan pembiayaan. Ya, menggunakan pembiayaan ya tentu harganya berubah dia tahu. Ya, dan apalagi kan dia bisa juga langsung menghubungi travel. Umumnya dikasih tahu. Walaupun di dalam ijarah, ya, dalam ijarah itu tidak seperti murabahan. Maksudnya tidak seperti murabahan dari harus ngasih tahu modalnya, enggak harus. Kalau ijarah itu kan sebetulnya menjual sewa, jual beli jasa.
itu udah harus disebutkan modalnya berapa, ya Pak ya. Anda harus, tapi umumnya yang terjadi itu disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Pak, masih dikit Pak. Silakan, Pak. Masalah kredit ya Pak, kredit kan kita sering terima brosur di luar gitu. Misalnya kredit mobil atau kredit motor gitu. Di brosur itu kan ada gambar motor, harga aslinya ada. Cuma udah dibuat rincian itu udah misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau dijumlahkan itu Pak, itu kan jumlahnya kan sangat besar. Itu bagaimana hukumnya Pak? Itu ya Pak. Iya, ya itu tadi balik lagi, kalau jual beli kredit itu ya sesuai dengan syariah, ya tidak ada pinjaman berbunga, ya kan? Artinya dia dijual langsung, misalnya, baik itu dealernya atau pembiayaan yang dijual langsung, ya kan? Dengan harga berapapun asalkan disepakati, ya walaupun bisa jadi lebih mahal 2 kali lipatnya dari harga tunai, yaitu secara hukum fikih itu tidak apa-apa, itu sah. Secara hukum fikih jual beli tidak tunai itu lebih mahal daripada jual beli tunai, itu sah secara hukum, ya kan? Nah maka tadi Nabi mengatakan itu al-bai'u ila ajal, itu adalah ada keberkahan di situ. Keberkahan apa maksudnya? Pertama itu memudahkan orang yang tidak bisa beli tunai, ya kan? Kedua, mungkin keuntungan yang didapat oleh penjual juga lebih besar, ya kan begitu? Ya, jadi ya memang baiknya, bagusnya tadi Pak, kita umroh ataupun haji, ya uang tunai aja, nabung dulu, itu baik tuh, itu bagus banget. Ustaz, kalau nggak bisa dibayar, Gimana? Enggak gimana? Kalau nggak bisa bayar, Ya, disita gimana terjadinya? Ya itu sesuai dengan kesepakatan. Gimana kalau dia nggak bisa bayar susah? Ya disita itu biasanya dijual Pak. Nanti kalau kamu nggak bisa bayar, ya kan? Ini barang disita terus dijual. Nanti ya duitnya ya tergantung nanti harga barangnya. Kalau udah dipakai udah jelek, bisa jadi kan harganya jeblok, ya nggak Pak? Akhirnya Pak, mungkin yang beli itu ya uang balik ke dia hanya sedikit, ya kan? Uang balik ke dia hanya sedikit, ya kecuali barangnya masih bagus misalnya kan gitu. Nah, itu konsekuensi di dalam jual beli begitu. Ya konsekuensi di dalam jual beli pernah kita bicarakan kalau masalah itu apa namanya aset yang ditarik oleh bank misalnya, walaupun di bank syariah, ya bank syariah juga ada prosedur itu. Ya nanti barang itu dijual, ya kan? Tapi jualnya ya namanya juga jual beli barang sitaan Pak. Biasanya kan murah, ya kan? Biasanya kan murah. Jadi yang kembali kepada nasabah itu sedikit, gitu ya. Yaitu apa namanya? Bukan kezaliman yang kemudian disengaja karena memang prosedurnya begitu. Ya. Contohnya begini Pak, dia kan punya rumah satu-satunya dijamanin di bank, tiba-tiba disita bank, akhirnya nggak punya rumah dia kan? Apa jadinya itu? Diusir kan, akhirnya jadi gelandangan dia, atau menumpangi masyarakat. Ya masalahnya bank syariah itu bukan lembaga sosial. Itu makanya Pak, itu belum mulai dibahas itu jadinya. Iya, ya kan kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan? Kalau bank syariah itu lembaga sosial, oh ya ini nanti kami berikan ini. Ada memang bank syariah itu punya dia lembaga zakat, ya kan? Ada. Dan lembaga zakat itu berizin dan biasanya koordinasi dengan Basnas kan gitu. Beberapa lembaga keuangan ya, dia punya lembaga seperti itu. Tapi sekali lagi Pak, ya apa namanya? Jangan melihat kemudian institusi atau lembaga keuangan syariah itu ya sempurna seperti apa namanya melakukan seluruh kegiatan. Padahal yang namanya lembaga keuangan itu dia punya kegiatan bisnis, ya Pak. Bisnis itu dalam Islam apa? Untung rugi. Juga di luar Islam juga sama, untung rugi. Dalam Islam juga namanya bisnis tetap untung rugi. Jadi dalam Islam itu tetap kalau misalnya beli barang, ya kan, dengan sesama saudara, ya jangan minta lebih murah Pak. Ya kan, masa dengan orang lain dia berani dengan harga mahal, kalau dengan teman sendiri kok nawarnya kebangetan gitu ya. Ya itu justru nggak menghargai teman itu yang jual beli itu, yang melakukan bisnis. Ya nggak Pak? Betul nggak itu? Nah, apa saya salah? Jadi apa namanya? Kalau dengan bisnis dengan ukhuwah itu berbeda Pak. Betul nggak?
memang kita menerapkan ukhuwah di dalam berbisnis. Ukhuwah itu kan persaudaraan. Tapi jangan kemudian apa? Ya, memanfaatkan atau menggunakan ukhuwah untuk bisnis. Jadi misalnya dalam bisnis, ya, dia nawar habis-habisan atau dia punya hutang nggak mau bayar, itu kan teman saya itu boleh dong, gitu ya, saya berhutang ini itu dan seterusnya, boleh dong saya ngaret dan seterusnya, ya kan? Nah itu ukhuwah yang bisa gunakan. Ya ukhuwah, bisnis ya bisnis, kan begitu Pak. Nah begitu juga dalam konteks apalagi lembaga yang punya karyawan yang banyak, ya kan Pak? Dia harus menggaji karyawannya. Itu dalam konteks pribadi dan individu saja kita juga harus memperhatikan etika bisnis walaupun kepada sesama saudara. Wallahu a'lam. Etika kejam. Hah? Etika kejam. Etika kejam. Iya. Kan begitu Pak. Saya dulu pernah Pak Ustaz. Saya pernah mendengar Pak Ustaz. Udah. Cukup. Ya baik. Cukup ya. Cukup Bapak Ibu sekalian. Ya alhamdulillah kita sudah melakukan ya duduk sejenak untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk kita berada di jalannya, ya, untuk menerapkan syariat Islam ya, dimanapun kita berada dalam segala hal, ya, dalam ekonomi, dalam politik, ya kan, dalam bermasyarakat, dalam bersosial, ya, karena semuanya itu ada rambu-rambunya, ya. Dan kita terapkan itu yang sesuai dengan tempatnya tentunya, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma zidna hudan wa tawfiqa. Allahumma akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.